Orang yang bertakwa itu dia akan diberikan kemenangan oleh Allah. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia akan menjadi pemenang. Di dunia akan diberikan kemenangan oleh Allah, di akhirat dia akan diberikan kemenangan oleh Allah, dia akan masuk surganya Allah. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya mengalir mata air yang banyak. Bahagia orang-orang yang nanti besok hari menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa, rajin sholat, rajin saum, rajin birrul walidain, bertutur kata yang ahsan, rajin mengaji. Semuanya ini adalah merupakan ibadah-ibadah yang akan mengantarkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus bersemangat dalam saum. Jangan lemes. Enggak boleh lemes. Jadi harus semangat. Tidak boleh saumnya lemes. Bagaimana kalau lapar? Ya ditahan. Namanya juga saum, pasti lapar. Kalau ada orang yang tidak makan, tidak minum, terus tidak lapar, itu malah aneh. Jadi tidak apa-apa. Loh, kok kita disuruh berlapar-lapar? Iya, lapar yang membawa kegembiraan. Jadi orang yang saum itu betul, dia lapar. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang saum, dia lapar, dia akan diberikan dua kegembiraan, dua kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan digembirakan, dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisoimi farhatan. Orang yang berpuasa itu dia akan diberikan dua kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia akan digembirakan, dia akan dibahagiakan di dunia. Kapan itu? Pertama, indal fitri, ketika dia berbuka. Kalau orang tidak saum, berbuka, nanti tidak bahagia. Mengapa? Karena dia tidak merasa berhak. Tapi kalau orang saum, nanti sore hari, beduk maghrib tiba, dia akan diberikan kegembiraan, dibahagiakan hatinya oleh Allah. Jadi lapar membawa bahagia. Di dunia dia akan dibahagiakan oleh Allah dengan bukaan. Bukan karena sekedar enaknya bukaan, tapi hatinya dibahagiakan. Hatinya digembirakan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah berhasil menjalankan ibadah saum. Coba kalau kita tidak saum, sore hari berhadapan dengan bukaan, kita tidak dibahagiakan oleh Allah. Kita tidak digembirakan oleh Allah. Apa kata-kata hatinya? Kata hatinya mengatakan, aku tidak berhak untuk menikmati bukaan ini. Kenapa? Dari tadi pagi, dari siang hari, udah makan melulu. Udah minum melulu. Jadi tahan. Jangan makan, jangan minum. Tahan, tetap saum. Semangat untuk saum. Kenapa? Supaya Allah menggembirakan kita, membahagiakan kita pada saat kita berhadapan dengan bukaan di sore hari, takjilan di sore hari. Allah membahagiakan, Allah menggembirakan hati kita. Yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, di dunia dia akan digembirakan indal fitri, pada saat hari raya Idul Fitri.
digembirakan hatinya, dibahagiakan hatinya, ditanamkan oleh Allah perasaan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena berhasil menjalani 1 bulan Ramadan tetap dalam keadaan saum. Dia menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Akhirnya kemudian dibahagiakan hatinya oleh Allah, digembirakan hatinya oleh Allah. Apalagi kalau abi ummi memberikan baju baru. Waduh, tambah bahagia lagi deh. Luar biasa. Tapi ingat, memang bahagia itu bukan karena baju baru, tapi bahagia itu karena hati kita puas, hati kita gembira, hati kita senang. Kenapa? Kita menjalankan ibadah saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi masih di dunia, saat berbuka digembirakan oleh Allah, saat Idul Fitri digembirakan oleh Allah, hatinya digembirakan. Nah, kemudian yang kedua, saat di akhirat nanti. Saat di akhirat nanti, kita digembirakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Inda liqa'a rabbihi. Ketika dia berjumpa dengan Allah. Orang yang saum, dia akan berjumpa dengan Allah dengan hati yang bahagia. Kalau kita tidak saum, malu di hadapan Allah. Dulu waktu hidup di dunia nggak saum ya. Bulan Ramadan makan dan minum ya. Padahal Allah perintahkan kalian siang hari di bulan Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkata yang tidak ahsan. Nah, nanti di hari kiamat kita nanti malu di hadapan Allah. Ketika kita di dunia ini tidak mentaati, tidak tunduk, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kakak-kakak harus kuat dan semangat untuk terus menjaga saumnya. Supaya kita termasuk orang-orang yang nanti insya Allah akan digembirakan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah. Di dunia kita diberikan kegembiraan, diberikan kebahagiaan. Nanti di akhirat insya Allah kita akan digembirakan, kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat orang yang tetap memelihara saumnya itu, dia akan diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan nanti di akhirat. Apa keistimewaannya? Yaitu dia akan diberikan akses, dia akan diberikan sebuah keistimewaan, dia bisa masuk ke dalam surga dengan pintu khusus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu khusus yang namanya Babur Royan. Pintu khusus ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang saum saja. Kalau tidak saum, maka dia tidak diizinkan masuk ke dalam pintu itu. Wah, istimewa sekali. Nah, oleh karena itu, maka kakak-kakak harus sabar dan semangat. Tidak boleh lemes. Jadi kalau saum itu tidak boleh lemes. Harus kuat dan semangat. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menikmati saum. Bagaimana dengan lapar? Ya tidak apa-apa. Namanya juga saum lapar biasa. Tapi harus sabar. Ditahan, ditahan, dan ditahan. Jadi sabar, sabar, sabar. Hatinya diajak untuk bersabar. Hatinya diajak untuk berdamai. Tidak tergoda. Jangan mikirin makan minum. Tapi pikirin
Kalau kita itu akan diberikan oleh Allah kegembiraan saat berbuka, kegembiraan saat Idul Fitri, dan kemudian nanti kita akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Kita disiapkan satu pintu khusus, yaitu Babur Royan. Ya, nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di sorga itu ada satu pintu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu ar-rayyan, yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Orang yang bisa masuk ke dalam sorga melalui pintu itu hanya orang-orang yang saum saja. Hanya orang-orang yang saum. Kalau di dunianya tidak saum, maka dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti orang yang saum ini dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam sorga melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh ada yang masuk kecuali hanya orang-orang yang saum saja. Ya. Nah, oleh karena itu kita semua, kakak-kakak semua dimanapun berada, harus semangat, sabar dalam menjalankan saum. Siap? Siap? Siap. Hebat. Siap, Ustadz. Hebat. Cerdas. Kalau tidak saum, tidak hebat. Kalau tidak saum, tidak cerdas. Okay? Yang saum, cerdas. Yang saum, hebat. Kenapa hebat? Karena dia akan digembirakan oleh Allah dan dia akan menjadi penghuni sorga, masuk melalui pintu ar-rayyan, dan dia disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Nah, ini dulu waktu hidupnya di dunia rajin saum. Ketahuan. Ketahuan. Kalau sekarang kita bisa ngumpet-ngumpet, kita bisa sembunyi-sembunyi, nanti ketahuan di hari kiamat. Kenapa ketahuan? Karena kalau dipanggil, ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang rajin saum, di sana tidak ada lagi yang boleh berbohong, tidak bisa berbohong lagi. Jujur di sana teh. Kalau di dunia ini bisa ngumpet, masuk kamar, bawa satu piring nasi, bawa air minum, ngumpet-ngumpet makan di dalam kamar. Ingat, Allah lihat. Kata Allah, oh, ngumpet ya. Oh, sembunyi ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Nah, oleh karena itu, maka sebagai seorang anak muslim, anak muslimah, wajib untuk semangat saum. Kenapa? Karena saum itu akan memberikan sebuah keistimewaan berupa kita masuk ke dalam sorga melalui satu pintu khusus yang disebut dengan Babur Royan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang-orang yang rajin saum sudah masuk ke dalam sorga melalui pintu Ar-Rayyan, pintunya kemudian digembok, dikunci. Nah, kalau ada yang mau nyelonong, tidak boleh nyelonong, ditahan. Ditahan sama malaikat. Bukan ustadz yang nahan, malaikat yang nahan. Itu. Ayo, malaikat tidak bisa disogok. Nanti kalau malaikatnya, oke, malaikat bantu aku dong, biar bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ini dibawain kue. Apa kata malaikat? Nggak laku. Ayo. Nah, oleh karena itu, maka berlapar-lapar membawa bahagia. Berhaus-haus membawa bahagia. Tidak apa-apa. Kita berlapar-lapar sebentar saja. Kita berhaus-haus sebentar saja. Ya. Sebentarnya berapa? Hanya dari waktu subuh sampai masuk maghrib. Kita sudah diberikan oleh Allah halal lagi untuk kita makan dan minum. Nah, jadi luar biasa.
Belum lagi, lihat nih kakak-kakak nih. Belum lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang saum itu nanti mulutnya wangi di hari kiamat. Ya, jadi mulutnya wangi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Sampai Allah bersumpah, demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya. Jadi apa artinya? Saking seriusnya, saking besarnya kebaikan saum itu. Coba lihat. La khulufu famis shaim. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa. Bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi mirrihil misk. Jauh lebih harum, jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Ayo, bayangkan bau mulutnya orang yang saum itu luar biasa. Padahal di sana itu kita sudah tidak gosok gigi loh. Kalau di dunia ini harus rajin gosok gigi. Paling tidak 2 kali dalam sehari semalam gosok giginya. Harus rajin gosok gigi kalau di dunia. Kalau di akhirat, bayangkan. Kita sudah tidak perlu gosok gigi lagi. Tapi mulutnya adalah mulut yang wangi. Lebih wangi dari wangi kasturi. Hebat sekali. Nanti kalau orang di dunianya tidak saum, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum itu jadi bau di hari kiamat. Nanti dirubah sama Allah. Orang yang makan minum di siang hari dalam bulan Ramadan, nanti di hari kiamat mulutnya jadi bau. Makanan yang dia makan di dunia ntar diganti sama Allah dengan buah zakum. Buah yang seperti kepala setan. Menakutkan. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus semangat untuk berpuasa? Supaya nanti di akhirat bau mulut kita itu wangi. Jadi nanti mulutnya orang yang rajin saum itu nanti di hari kiamat akan menjadi wangi. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu hidupnya di dunia dia berlatih untuk menahan diri, mulutnya tidak makan, tidak minum, walaupun itu hari-hari yang lain dihalalkan. Ada hari-hari yang lain yang namanya nasi, yang namanya sayur, yang namanya ikan, yang namanya somai, halal. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Ramadan datang, semuanya itu stop. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Luar biasa. Nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mulut orang-orang yang berpuasa itu wangi di hari kiamat. Sudahlah masuk surga, di surga disiapin makanan dan minuman yang luar biasa, disiapin pakaian yang cantik-cantik, mainan yang serba lengkap. Di surga semuanya ada. Semuanya ada. Nah, oleh karena itu, kalau di dunia ini kita bersemangat untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang istimewa. Apa itu? Berupa surga. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu yang istimewa, pintu khusus. Kemudian di dalam surga disiapkan makanan dan minuman yang lengkap. Tidak usah belanja lagi. Tidak usah ke pasar lagi.
apakah mau pesan melalui online, tidak laku lagi. Nah, semuanya sudah lengkap. Oleh karena itu, kita di dunia ini berjuang. Kita di dunia ini beribadah yang semangat, jangan malas-malasan. Ya. Kalau muncul rasa malas, dilawan. Dilawan rasa malasnya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Jadi kita harus semangat, semangat untuk saum, semangat untuk sholat. Tarawihnya diperhatikan. Kenapa? Nah, ini dia. Selanjutnya itu, kenapa kita harus rajin sholat dan rajin tarawih? Karena ternyata orang yang rajin saum dan rajin sholat tarawih di malam hari, ada jaminan dari Allah loh. Apa jaminannya? Dia akan dibersihkan dan diampuni dosa-dosanya. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang dia saum, di siang hari dia saum, malam hari dia sholat tarawih. Imanan, dengan dasar iman kepada Allah, wahtisaban, penuh pengharapan, dia menghitung dirinya, kita ini tidak hidup untuk selamanya. Kita ini hidup di dunia ini sebentar. Ya. Jadi dunia ini sebentar, kita hidup ini sebentar. Ya. Jadi kalau usia Nabi itu hanya 62 tahun. Dan kata Nabi, umur rata-rata umatnya itu adalah mengikuti umur nabinya. Nanti Ustadz lagi sebentar nih meninggal nih Ustadz nih. Tinggal didoain sama kakak-kakak, ya kan? Tuh, satu saja. Satu saja pesan Ustadz nih. Kalau Ustadz besok hari meninggal, doain biar husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya. Itu saja. Ya kan? Siap kakak-kakak? Siap, hebat. Siap. Hebat, kakak-kakak hebat. Baik. Siap. Siap. Jadi luar biasa, ya. Nah, insya Allah. Siap. Orang yang melaksanakan saum di siang hari, kemudian malam hari dia tarawih, maka dia akan mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu paling rajin mencari ampunan Allah. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang bebas lepas dari dosa. Kita ini bisa jadi banyak sekali dosa-dosa kita. Dan di antara keistimewaan Ramadan adalah Allah membukakan pintu magfirahnya. Allah membukakan pintu ampunannya. Allah membukakan pintu surganya untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi orang-orang yang saumnya terjaga dan terpelihara. Jangan tergoda, jangan membatalkan saum karena kita akan merugi dan kerugiannya besar. Yang kedua, kita harus banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar kepada Allah supaya kita mendapat pengampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mungkin pernah berbuat dosa kepada kedua orang tua. Kepada abi, kepada ummi, mungkin kita pernah berdosa. Maka sekarang saatnya kita mohon agar supaya abi dan ummi kita memaafkan kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pintu ampunan dan pintu magfirahnya. Nah, kemudian
kita juga banyak berdoa kepada Allah agar supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aksirud doa bil afiyah. Banyaklah kalian berdoa, memohon keselamatan dan kesehatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita memohon kepada Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa melaksanakan ibadah saum, kita bisa melaksanakan ibadah tarawih sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap kakak-kakak yang ada di rumah tetap semangat bersama dengan keluarga, tetap menjalankan saum Ramadan dengan semangat, tetap mengumpulkan infak dan sodakohnya untuk kemudian kita berbagi, karena ternyata di antara amal ibadah yang hebat di dalam bulan Ramadan adalah sodakoh. Nabi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyus sodaqati afdol. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah seperti apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Insya Allah khairu ummah berbagi, walaupun kita tahun ini tidak bisa keluar kemana-mana, tapi ingat, kita harus tetap memperhatikan agar menjadi anak muslim, anak muslimah, anak-anak khairu ummah yang hebat, yang senantiasa memikirkan tetangganya, memikirkan saudaranya, berbagi dalam rangka mendapatkan pahala besar dan dalam rangka untuk saling menyayangi dan saling mencintai karena Allah. Rasulullah mengatakan, tahaddu tahabbu. Rajinlah memberikan hadiah, karena itu akan menguatkan kecintaan kalian antara satu dengan yang lain. Baik, saya kira ini sebagai pengantar untuk kita berbincang-bincang dengan kakak-kakak yang hebat dari seluruh Indonesia. Ada dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, dari Jogja, kemudian dari Jakarta, dari Bogor, dari Kalimantan, dari Sulawesi, semua ada. Dan insya Allah kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang. Mangga Ustadz Hadi. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz pemaparannya ya. Nah, jadi sedikit ya sebelum kita ke sesi pertanyaan ya Ustadz ringkas dulu ya. Ya. Nah, ternyata semangat itu adalah perasaan senang dan perasaan gembira ya untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa. Ya, semangat yang harus kita miliki adalah semangat menjalankan saum, betul ya Ustadz ya? Ya, betul. Kemudian rajin bersedekah, birrul walidain ya untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan dari orang-orang yang saum itu adalah akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat ya. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga bisa masuk ke dalam pintu surga yang bernama Babu Royan ya atau pintu Ar-Royan, Masya Allah. Dan wangi mulutnya juga wangi kasturi ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Kalah Pepsodent kalah. Pepsodent lewat ya, Masya Allah. Lewat. Baik, Masya Allah. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan Ustaz. Nanti mangga, saya bacakan. Nah, mangga. Untuk para ananda, kakak ya, boleh pertanyaannya ditulis di chat ya, di chat boleh ditulis, ataupun kalau mau dengan suaranya ya silahkan ya Ustaz berikan kesempatan. Sebentar Ustaz baca dulu yang di chat ya. Mangga Ustaz. Nah, ya. Pertanyaannya ini Ustaz. Assalamualaikum. Ana Sipa dari Masya Allah, Kak Sipa ya.
mau bertanya bagaimana agar sahurnya semangat, Ustadz. Nah, Ya, mungkin bisa di Ustadz. baik. Terima kasih Kakak Syifa yang hebat, Kakak Syifa yang soleha. Kakak Ya, Syifa. Oh, ada kakak. ada Kakak Syifa hebat. Sudah kecium bau surganya. Insya Allah. Insya Allah Kakak Syifa jadi bidadari surga. Nah, bagaimana agar sahurnya semangat? Nah, satu, ditanamkan pemahaman bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu barokahnya banyak. Nah, itu Kakak Syifa yang pertama. Jadi, menanamkan pemahaman di dalam diri kita. Nah, sehingga kita bersemangat untuk bangun. Dalam rangka apa? Bukan sekedar makannya, tapi mendapatkan barokahnya itu. Ya kan? Nah, luar biasa. Jadi, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang makan sahur itu akan mendapatkan barokah dari Allah. Bayangkan, ya, kalau makanan-makanan yang lain itu tidak dijamin. Misalnya, orang yang berbuka puasa itu dapat barokah, tidak ada jaminannya. Tapi orang yang makan sahur dijamin. Nah, ini luar biasa. Apalagi orang yang makan di bulan Ramadan. Oh, dicela oleh Allah. Disuruh katanya chat di sini, Nah, jadi disuruh tulis apa jawabannya gitu. Agar Nggak usah supaya bersemangat untuk bangun sahur, satu, tanamkan pemahaman, bangun persepsi dalam diri, makan sahur itu adalah barokah. Barokah itu artinya kebaikan. Barokah itu artinya adalah kesehatan. Barokah itu artinya adalah kecerdasan. Ditanamkan. Ya, nah, itu penting. Sampai-sampai saking pentingnya makan sahur itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasahharu walau bijur atim minal ma. Bangunlah di waktu sahur dan makan sahurlah walaupun dengan seteguk air minum. Jadi kita makan sahur dengan kurma afdol. Ya, sunnahnya makan sahur dengan kurma itu 7 biji. 7 biji kurma disunnahkan. Ya, kalau makan 7 biji kurma, kemudian minum air segelas, kata Nabi, insya Allah itu sudah mencukupi. Kalau berbuka di sore hari, sunnahnya adalah 3 biji kurma. Nah, jadi kalau makan sahur 7 biji, kalau berbuka 3 biji. Nah, itu Kakak Syifa. Yang kedua, yang harus ditanamkan agar kita bersemangat untuk makan sahur adalah berburu waktu mustajab di waktu sahur. Wabil asharihim yastaghfirun. Dan kejarlah waktu sahur karena waktu yang afdol untuk dzikir, istighfar dan berdoa itu adalah di waktu sahur. Nah, jadi bukan hanya sekedar makannya, bukan hanya sekedar dapat barokahnya, tetapi juga adalah waktu yang mustajab untuk dikabulnya doa. Nah, jadi ini luar biasa, Kakak Syifa ini hebat sekali. Mudah-mudahan setelah ini kemudian Kakak Syifa makan sahurnya sudah semangat, doanya semakin kencang, lalu kemudian tidak merepotkan orang tua lagi, tetapi bahkan Kakak Syifa yang membangunkan keluarga, insya Allah. Baik, saya kira itu Ustaz Hadi, makasih. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Wa iyak. Wa iya. Barakallah. Wa iya. Kakak Syifa. Masya Allah. Semangat ya Kakak Syifanya ya, Insya Allah. Wah, kita lihat lagi ya. Nah, ini Masya Allah luar biasa acara hari ini. Banyak sekali yang mengikuti dan banyak sekali pertanyaannya. Ustaz harus pilih-pilih dulu ya. Sebentar. Ada lagi Ustaz pertanyaan yang masuk?
Mangga Ustaz. Nah, iya. Dari Akila dan Aufa dari KU Bogor Barat. Ustadz, selain semangat menjalankan saum Ramadan, semangat apa lagi yang harus dijalankan ketika Ramadan? Silakan Ustadz. Baik. Jadi semangat untuk banyak mengaji. Semangat untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Qur'an. Bayangkan, Nabi saja dalam bulan Ramadan itu tiap malam Nabi ditemani oleh Jibril untuk mentadarus Al-Qur'an. Jadi luar biasa. Nabi mentadarus Al-Qur'an bersama dengan malaikat Jibril. Ya, kalau kita jangan nunggu malaikat Jibril datang. Tapi kita ngajak keluarga saja untuk banyak mentadarus Al-Qur'an. Ya, jadi semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, semangat untuk membaca Al-Qur'an, bahkan para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam berulang-ulang menghatamkan Al-Qur'an. Ada di antara para sahabat itu yang waktu subuh dia memulai, subuh kembali sudah khatam. Bayangkan. Jadi mereka itu sampai ada yang khatam setiap hari sekali khatam. Yeah. Hebat sekali. Itu sahabat loh. Sahabat. Yeah. Sahabat itu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an. Yeah. Nah, kita ini orang yang dosanya banyak, pahalanya masih kurang, harus memanfaatkan Ramadan untuk bersemangat membaca Al-Qur'an. Harus ada target. Kalau dulu para sahabat itu dia 30 kali khatam dalam satu Ramadan, kita paling tidak 3 kali khatam. Nah, gitulah kakak-kakak kira-kira. Kalau 3 kali khatam bisa, mumtazah. Nah, sudah hebat. Nanti insya Allah anak-anak khairul ummah nanti pahalanya besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya. Satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an, kita mendapat 10 kebaikan. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihah. Jadi dia mendapat 10 kebaikan. Satu huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Bayangkan, kalau kita khatam 1 kali, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Oleh karena itu, anak-anak muslim, anak-anak khairul ummah, dia akan menjadi kaya raya di langit. Kenapa? Tabungannya disimpan di langit. Karena kalau di dunia tidak muat. Tuh. Jadi disimpan di langit tabungannya. Nanti besok hari dia akan memanen dan menikmati tabungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajin mengaji. Yang kedua, selain sholat, selain saum adalah rajin mengaji. Kemudian yang keempat adalah birrul walidain. Ya, jadi rajin berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi abi ummi dibantu di rumah, rajin nyuci piring, rajin nyapu, rajin ngepel. Ya, jangan menyusahkan orang tua. Ini. Jadi kakak Akila yang hebat. Nah, dibantu orang tua. Ya, nyapu. Ya, nyapu rumah, membersihkan piring, itu adalah bagian dari birrul walidain. Nah, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Nah, kemudian selain birrul walidain juga adalah rajin bersodakoh. Nah, rajin berbagi.
Nanti pada saat giliran khair ummah berbagi, kakak Akila ikut berbagi. Hebat. Ya. Kakak Akila apa kakak Atala nih? Akila dan Aufa, Ustaz. Oh, Akila kakak dan Akila dan Barat. kakak Aufa. Hebat. Ya. Kakak Akila, kakak Aufa, kakak Akila dan kakak Aufa harus rajin membantu Abi Umi. Harus rajin berbagi. Sudah, alhamdulillah. Hebat sekali. Anak soleh, anak soleha itu dia paling baik kepada kedua orang tuanya. Ya, dia paling sayang kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Amin. Karena orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa. Dia melahirkan kita, mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, membiayai kita. Kemudian selain semangat dalam membantu orang tua, semangat dalam berbagi, juga semangat dalam zikir dan doa. Jadi zikirnya yang banyak. Mama. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, diulang-ulang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah, diulang zikirnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir itu ringan di mulut, tapi berat dalam timbangan di akhirat. Jadi, kalau habis sholat, sempatkan untuk zikir, doa. Jangan langsung kabur. Duduk dulu yang manis, duduk dulu yang tenang. Duduk yang tenang, kemudian berzikir, berdoa, mohon kepada Allah. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan kedua orang tua, didoakan teman-teman, didoakan ustadz ustadzah, didoakan. Itu. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang kita diperintahkan untuk bersemangat di dalamnya. Terutama dalam bulan Ramadan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasun du'aun mustajabatun. Ada 3 golongan orang yang berdoa yang tidak bakal ditolak, tapi langsung diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah doa us-shaim, doanya orang yang sedang saum, diterima langsung oleh Allah. Jadi kakak Akila, kakak Aufa, rajin mendoakan orang tua, mendoakan ustadz dan ustazah, mendoakan teman-teman, supaya kita diberikan oleh Allah banyak kebaikan dalam hidup ini. Baik, saya kira itu Ustadz Hadi. Ya. Bagaimana Kak Akila dan Kak Aufa? Ya, syukran Ustadz atas penjelasannya. Afwan, hebat. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali. Di sini di Zoom ini sudah full 100 ya. Dan di Facebook juga sudah disaksikan hampir 600 orang, Ustadz. Masya Allah. Barakallah. Kalau dikali 3 ya dihitung sendiri ya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kita mungkin ambil pertanyaan juga yang dari Facebook ya Ustadz ya. Mangga Ustadz, mangga. Baik. Kita bacakan dulu pertanyaan yang dari Facebook. Nah, ini pertanyaannya. Mazaya mau bertanya, jika sudah azan subuh, apakah kita masih boleh makan atau minum? Mungkin ketika masih azan, Ustaz, masih bolehkah makan atau minum? Begitu, Ustaz. Ya. Kakak mas saya, kakak soleha, kakak yang hebat, cerdas, ya. Nah, ada 2 pendapat terkait dengan akhir masa imsak, ya. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di situ disebutkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Nah,
dalam menjelaskan ayat itu, para ulama menyebutkan bahwa batasnya itu adalah masuk waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh. Nah, apakah ketika masuk waktu subuh itu, ya, ketika azan masih berkumandang, ataukah di awal azan berkumandang? Nah, ternyata dari dua pendapat ini yang lebih dirojihkan oleh para ulama itu adalah bahwa ketika sudah mulai masuk waktu subuh, azan sudah dikumandangkan, maka itu adalah awal imsak. Artinya awal kita harus menahan. Jadi kalau ada makanan kita di stop, dihentikan. Jadi dihentikan makanannya, ya, dihentikan minumnya ketika sudah terdengar suara kumandang azan subuh. Ya. Jangan ditunggu sampai selesai. Jangan ditunggu sampai selesai karena yang namanya masuk waktu fajar itu adalah saat azan sudah mulai dikumandangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustadz untuk Baik, sama-sama. jawabannya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Kakak Maza ya. Oh iya, saya juga Afwan, kalau ada pertanyaan yang mirip begitu ya, mungkin tadi ya sudah ada, misalnya ini ada yang bertanya bagaimana agar cepat bangun sahur. Mungkin tadi ya sama dengan pertanyaan bagaimana agar kita bisa semangat untuk sahur. Nah itu kalau pertanyaan yang mirip, mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan yang sudah ada sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lihat chat lagi ya. Baik Ayah Bunda, mohon anandanya bisa diperhatikan ketika bermain chatnya ya, digunakan untuk bertanya saja ya chatnya. Syukran. Baik Ustadz, masih banyak ini pertanyaannya ya. Coba kita cek lagi. Kita lihat lagi dari Zoom. Bangga Ustaz. Ini Ustadz. Ini tidak ada namanya ya. Apakah boleh kita menggosok gigi saat menjalankan sahur? Baik. Jadi yang dilarang itu adalah makan dan minum. Kalau menggosok gigi, al-aslunya adalah boleh. Tapi jangan menelan air. Nah, harus hati-hati saja. Ya, jadi hati-hati. Mengapa di kalangan para ulama ada yang memakruhkan? Karena khawatir sebenarnya kalau ada tetesan yang sampai kemudian masuk dalam kerongkongan. Karena kalau ada yang menetes masuk dalam kerongkongan, itu memang berpeluang membatalkan saum. Jadi, menggosok gigi saat saum boleh, tapi tetap harus berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini kakak yang menjawab, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Fatih Amir dari KU Bogor Barat, Ustadz. Ya. Ustadz, apakah boleh kalau puasa kita menghirup wangi makanan? Syukron. Ya. Hebat sekali Kakak Fatih. Ini Kakak Fatih Amir. Sama dengan nama Ustadz nih. Ya. Bagus. Nah, tidak ada larangan untuk mencium atau merasakan wanginya. Kalau sekedar wangi, ya. Jadi yang dilarang itu adalah memasukkan makanan ke dalam tenggorokan atau lubang-lubang hidup seperti hidung, ya, kemudian telinga, yang itu kemudian bisa masuk melalui kerongkongan, ya. Jadi kalau orang disuntik misalnya, ya,
masuk melalui daging kita, tidak melalui tenggorokan, itu tidak termasuk dalam kategori makan dan minum. Maka itu dibolehkan. Nah, termasuk di dalamnya kalau ada wangi makanan, ya tentu saja tidak masalah untuk kemudian kita menghirupnya. Kalau menghirup itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kekenyangan. Kalau ada yang misalnya ini dihirup kemudian tiba-tiba kenyang, nah itu ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada yang misalnya menghirup lalu kemudian kenyang, ini berarti ada sesuatu yang harus dikaji ulang. Tetapi kalau hanya sekedar mencium aromanya saja dan sebatas itu adalah sama dengan memakai wangi-wangian, boleh. Dalam saum memakai wangi-wangian, boleh. Dalam saum mandi, boleh. Mandi itu merasakan dingin, merasakan seger. Tapi hukumnya tetap boleh. Kalau sebatas untuk mandi, kita mendapatkan kesegaran, kita mendapatkan kebutuhan. Kok nggak kedengeran? Saum itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Gimana Fatih Amir? Sudah terjawab? Oke. Ya, syukran Ustaz atas Iya. penjelasannya. Baik, afwan. Ya, afwan. Baik. Ustaz. Untuk ayah bunda yang mendampingi para ananda, termasuk untuk anandanya, silahkan boleh di-mute dulu ya, agar penjelasan dari guru kita, ya Ustaz Amir, bisa terdengar dengan jelas. Baik, Ustaz ambil pertanyaan dari Facebook ya. Mangga Dari Facebook juga. Ada pertanyaan. Tadi Ustaz nanya, jawabnya itu yang pas pertanyaannya. Sebentar ya. Kita ambil dulu dari Facebook. Assalamualaikum Ustadz, saya Zakiyah dari Khairu Ummah Sumedang. Bagaimana cara supaya kita tetap semangat tahfidz walaupun sedang puasa karena suka ngantuk? Nah, bagaimana Ustadz ini? Ya, luar biasa ya. Jadi memang seringkali bawaannya itu kalau kita lagi lapar ngantuan, ya. Nah, gimana caranya? Ya, kalau memang ngantuknya sudah berat, maka dilepaskan ngantuknya dulu, tidur 15 menit, ya. Tidur dulu, jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan. Jadi, kalau memang benar-benar ngantuk, jangan dipaksakan karena kita dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk berat. Khawatirnya jadi salah baca malah. Ya, jadi bagaimana menjaga semangatnya? Nah, semangatnya itu satu, agar tetap kita mendapatkan semangat yang luar biasa, bahwa Al-Quran itu istimewanya itu memang paling istimewa dibaca dengan sebuah semangat dan pembacaan yang spesifik, itu adalah pada bulan di mana Al-Quran itu turun. Ya, jadi kita harus paham betul bahwasanya Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW itu turunnya pada bulan Ramadan, sehingga ketika kita memahami bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, itu sesungguhnya adalah merupakan sebuah motivasi yang harus terus-menerus terpelihara dalam pemahaman kita. Yang kedua, bahwa ketika kita menjumpai Ramadan, kita akan mendapatkan sebuah pahala istimewa dari apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Jadi, kalau
di luar Ramadan kita diberikan oleh Allah pahala satu huruf adalah 10 kebaikan, nanti dalam Ramadan ini satu huruf diberikan kebaikan 10 lalu dikali 70. Bayangkan. Jadi luar biasa. Kalau misalnya ya kakak yang dari Sumedang, coba kalau misalnya oleh Ummi, oleh adik kita dijanjikan untuk mendapatkan kebaikan, satu kebaikan yang kita perbuat nanti akan dibayar oleh adik Ummi kita dengan 10 hadiah. Jadi ada baju baru, ada celana baru, kemudian ada tas baru, ada sepatu baru, ada 10. Nah, bayangkan kalau kemudian kita dijanjikan bahwa bukan 10 lagi, tetapi 10 dikali 70. 10 dikali 70 jadi 700. Oh, itu siapa ya namanya ontas alto. Luar biasa. Nah, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, Allah itu adalah Zat yang Maha Kaya Raya. Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Allah itu adalah pemilik surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jadi bayangkan bahwa kita membaca Al-Quran itu, kita adalah orang yang diberikan oleh Allah sebuah bayaran pahala yang luar biasa besar. Ya, coba kalau sekiranya kakak ini dijanjikan siapa yang khatam surah Al-Baqarah, maka dia akan diberikan 1 sepeda motor. Mungkin Ustadz Hadi dalam satu hari bisa 10 kali khatam Al-Baqarahnya. Dapat 10 motornya. Dapat 10 sepeda motornya. Iya kan? Luar biasa. Kaya raya Ustadz Hadi. Masya Allah. Ya. Tuh. Coba bayangkan. Janji seperti itu saja, ya, kita akan menjadi bersemangat. Apalagi kemudian kalau Allah menjanjikan, alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ardi wa sukhrul laka fis sama. Rajinlah kalian untuk membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah cahaya penerang dalam perjalananmu hidup di dunia, dan dia akan menjadi tabungan yang akan disimpan oleh Allah di langit. Jadi tabungan orang yang rajin mengaji itu adalah tabungan yang paling besar. Jadi nanti kalau orang yang rajin mengaji, tabungannya itu sudah siap menunggu. Di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, di langit keempat, di langit kelima, di langit keenam, semuanya bertabur kebaikan. Sampai-sampai ketika jasad orang-orang yang beriman yang rajin ngaji tadi melewati pintu-pintu langit, maka dia akan disambut oleh malaikat, oleh para nabi yang menjaganya, disambut oleh kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya, dan dia menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, sangat berbangga, dan sangat sangat bergembira dengan pahala-pahala yang sudah lebih awal disimpannya. Jadi semangat tahfidz, semangat tahfidz, semangat tahfidz, karena itu adalah kemuliaan. Tidak ada kemuliaan melebihi daripada kemuliaan orang yang rajin membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah ini teman-teman, ya para ananda luar biasa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran yang 1 huruf saja, insya Allah akan mendapatkan 700 kebaikan. Ya. Maka semakin banyak akan semakin banyak juga tabungan kita. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Baik, Ustaz berikan pertanyaan. Ini kan yang lihat nih anandanya ada yang ikhwan, ada yang akhwat nih. Coba Ustaz berikan kesempatan untuk dulu. Boleh bertanya live ya, boleh bertanya live.
Untuk satu. Untuk Ananda yang akhwat ada yang mau Mangga. bertanya secara Kakak langsung ya akhwat. akhwat. Kakak akhwat, mangga. Di WA. Ada atau tadi sudah ada? Ustaz. Ya, mangga kakak. Ya. Silakan. Silakan. Ada yang akhwat di Ayo, mangga kakak akhwat dulu. Silakan yang mau kakak bertanya, akhwat. mute-nya boleh dinyalakan ya. Antum. Ayo. Kakak akhwat boleh bertanya, nanti sebentar kakak Ikhwan boleh. Ya, nanti kita berikan kesempatan. Bentar ya. Ada yang akhwat? Benda. Oh, Ayo Oh, kakak kakak- akhwat. Kakak Halwa, Oh mangga kakak Halwa, mangga. silakan. Kalau misalnya enggak tapi sahur tuh termasuknya Ustaz. Gimana Solihah? Suaranya kurang jelas Solihah. Bisa diulang? Sahur itu termasuknya puasa Ustaz. Sahur Ayo, kalau kurang jelas, Kak. itu sudah termasuk niat ada Sahur itu termasuk sunnah atau apa lagi Kak? Coba Kak, sekali lagi boleh. Suaranya putus-putus Solihah. baik. Jadi Bagaimana Ustaz? Mungkin baik, cerita. baik. Sahur itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita makan sahur. Ya. Sunnahnya sunnah yang dijanjikan barokah. Ya. Jadi sunnahnya sunnah yang dijanjikan barokah. Jadi kita makan sahur saja sudah dapat pahala. Ya. Kita makan sahur dapat pahala, kemudian kita dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa makan sahur yang kalian makan butiran-butiran nasi, butiran-butiran kurma, tetesan air minum yang masuk ke dalam tenggorokan kita itu tidak hanya sekedar mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan barokah. Ya, jadi barokah itu kita bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi lebih cerdas, bisa menjadi lebih kuat ngajinya, lebih kuat sholatnya, kemudian menjalani saum itu jauh lebih nikmat, jauh lebih enjoy. Ya, jadi yang namanya orang saum terus lemes, nah itu berarti salah satu di antaranya niatnya kurang dan bisa jadi makan sahurnya juga kurang. Bella, ini rahasia. Nah, jadi silakan makan sahurnya yang cukupan. Ya, bangun sahur kemudian menikmati. Ya, menikmati makanan sahur. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya makanan minuman kita di waktu sahur itu diberikan barokah yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kakak Halwa. Baik. Jazakallah Ustadz untuk Wah, ya. jawabannya. Baik, ini yang Ustadz sebutkan yang belum di-mute namanya Ajiz Ilyas Kasih. Ya, tolong bisa di-mute. Rini. Ya. Siapa lagi ya? Tolong di-mute dulu ya, Solihah. Baik. Ya. Baik, syukran. Nanti saya cek lagi. Oke. Dan untuk teman-teman yang ada di Facebook, yang mau bertanya lagi silahkan. Ya mohon chat kolom komentar di Facebook juga. Mohon bisa didampingi ya ayah bunda yang membersamai Ananda. Mohon Anandanya tidak ditinggal ya agar chat komentar di Facebooknya tidak menutupi pertanyaan yang masuk. Syukran. Baik, sekarang Ustadz berikan kesempatan untuk Ikhwan. Kakak Ikhwan mungkin ada yang ingin bertanya Mangga, secara Kakak langsung. Ikhwan. Silakan Mangga, boleh Kakak aktifkan teleponnya. Ayo Kakak Ikhwan. Saya boleh ngatat? Mangga, Kakak mangga. Ajiz. Ya, Iya, Kak boleh. Ajiz. Silakan. Nanya Mangga ya. Kakak. Mangga Kak. Silakan.
Ustaz, misalnya kalau Ya. kita lagi mulut kita lagi berdarah, boleh makan darah kita sendiri nggak? Ya, Tidak boleh. Nah, baik. Cukup? Nah, darah yang keluar dari tubuh kita itu adalah najis. Kakak Ikhwan mungkin ada yang Jadi tidak boleh ditelan. Kalau misalnya ada darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu di dalam mulut atau di luar mulut, itu adalah najis, harus dibuang dan tidak boleh ditelan. Ya, apalagi kalau misalnya di kaki kita atau di tangan kita. Ya, jangan sampai diwadahin kemudian dicicipin, enggak boleh. Ya. Darah yang keluar dari tubuh kita itu adalah najis yang harus kita buang. Karena itu enggak boleh ditelan, harus dikumur-kumur dan dibuang. Jadi kalau misalnya Kakak Ajis ada darah yang keluar dari mulutnya, maka dibuang, jangan ditelan. Ya. Ada darah yang keluar dari kulitnya, misalnya dari tangan, dibuang, tidak boleh dimakan. Ya. Tapi kalau ludah bisa diminum nggak? Bisa. Nah, ludah yang biasa, yang normal itu enggak apa-apa ditelan. Kalau ludah, tapi jangan dikumpul-kumpulin sampai satu mangkok di dalam mulut baru ditelan, enggak boleh. Ya. Jadi kalau ada, tidak usah, orang yang saum itu tidak usah meludah-meludah melulu. Ya. Kalau ada ludah dalam mulut kita, tidak apa-apa ditelan. Tapi jangan dikumpulin sampai menggumpal, itu baru ditelan. Nah, itu namanya menyalahi aturan ludah. Ya. Jadi kalau ada ludah, enggak apa-apa. Kakak Aziz boleh ditelan ludahnya. Ya. Nah, biasa saja, normal saja. Normal saja. Jadi yang namanya ludah ditelan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah. Bagaimana Kak Ajis? Udah. Sudah ya. Terima kasih, Tat. Baik, sama-sama Kakak Ajis, hebat. Sama-sama. Baik, jadi kalau darah tidak boleh ditelan ya. Kalau ludah boleh ya. Asal jangan dikumpul-kumpul ya. Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Ini juga mungkin nanti untuk para ananda khawatir nanti ketika saum ada yang sakit gigi begitu ya, kemudian keluar darah. Jadi jangan diminum ya darahnya ya, jangan ditelan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Kakak Ikhwan Arul atau Kak Galesong Ahwat? Ustaz. Ya, Maka silakan Kakak dari Galesong. Kau Galesong. Silakan. Silakan Kakak Galesong nih. Ya. Dengan abinya Arul ini Ustaz, mau nanya ini. Mangga. Ini mau tanya, Arul kan baru kelas 1. Ya. Tahun ini Ustaz ada yang dapat ngomong nggak asal nih. dapat bulan puasa yang lebih banyak bertanya apa itu puasa dan sebagainya. Ya, ya. Nah, dia sudah di keempat ini masih setengah-setengah puasanya sampai duhur. Ya, ya. Hanya jadi tidak diterima tidak. Nah, Ya. ini saya tanya Ustadz bagus deh. Kira-kira gimana caranya puasanya kalau anak-anak usia kayak Arul? Baik. Ya, makasih Ustadz. Baik, sama-sama. Jadi ada yang disebut dengan puasa pendidikan. Jadi mendidik puasa, ya. Nah, aslinya puasa itu memang dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau lagi berlatih maka boleh diatur saja latihannya. Jadi misalnya dilatih dulu sampai duhur. Nah, habis duhur kemudian diselingi, ya. Habis diselingi saum lagi. Habis asar lagi diselingi lagi. Nah, itu namanya
puasa latihan, ya, bukan puasa syar'i, namanya puasa latihan, ya. Nah, nanti setelah 5 hari sampai duhur, nah kemudian berikutnya sampai asar. Nah, dilatih. Jadi sampai asar. Kalau sudah berhasil sampai asar, nah tinggal melatih 2 jam lagi. Nah, ya kan? 2 jam lagi masuk maghrib. Ya, jadi dipahamkan agar supaya Kakak Arul, ya, bisa jadi 5 hari pertama, 10 hari pertama saumnya diselingi setelah duhur. Kemudian berikutnya sampai asar. 10 hari berikutnya bisa sampai maghrib. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kalau kakak-kakak yang masih kelas 1, kelas 2, ya, itu masih dalam proses latihan. Nah, jadi berlatih yang terukur. Nah, berlatih yang punya niat. Niatnya adalah berniat sampai duhur, berniat sampai asar, dan nanti berikutnya adalah berniat, nah, makan minumnya nanti setelah masuk maghrib. Insya Allah nanti itu juga bernilai sebagai sebuah pahala pendidikan. Ya, insya Allah. Itu ya Kakak Arul ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Ayo, mangga kakak-kakak, yang ikhwan, yang akhwat. Bunganya. Ya, mangga. Ustaz Konita. Ya, mangga Konita, kakak Konita, mangga. Bukan Ustaz ya. Kita kan udah nih sholat tarawih kan ada witirnya. Jadi kalau misalkan tahajud perlu witir lagi atau tidak, Ustaz? Ya. Baik. Baik, kakak Konita yang hebat, kakak Konita yang soleha. Witir dalam satu malam itu cukup 1 kali. Jadi kalau kita melaksanakan witir pada saat tarawih, nanti kemudian kita bangun sholat tahajud, tidak usah witir lagi. Jadi witirnya cukup sekali saja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lailin atau fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi witirnya cukup sekali saja. Kalau sudah berwitir pada saat tarawih, maka ketika melakukan tahajud tidak perlu witir lagi. Cukup sholat tahajud saja. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan seterusnya. Tidak usah ditutup dengan witir lagi. Karena witir cukup sekali saja dalam 1 malam. Baik, itu kakak Konita ya. Ini nanya. Baik, mangga yang mau bertanya kakak-kakak nih. Ustaz, nanya. Ayo kak. Ayo. Ada kakak Bella dari Kalimantan. Mangga, silakan bertanya kakak Bella. Jauh-jauh dari Kalimantan, mangga. Ayo. Ustaz mau nanya. Mangga. Ustaz, Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya siang-siang panas, Ya. kalau misalnya siang-siang kepanasan, boleh nggak kita
Mandi atau hudu. Boleh, boleh. Jadi siang-siang panas mandi boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah yang tidak boleh mandi sambil minum, tidak boleh. Ya. Jangan sampai kemudian karena panas-panas terus tergoda ketika mandi sambil memasukkan air ke dalam mulut. Nah, tidak boleh. Jadi kalau hanya sekedar mandi boleh. Ustaz. Ya. Mangga. Ayo, mangga kakak. Kalau kumur-kumur boleh nggak? Boleh. Jangan sampai kelewat kumur-kumurnya, jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Ya, boleh kumur-kumur nggak apa-apa. Tapi tidak boleh masuk ke dalam tenggorokan, harus dijaga. Kalau sekedar kumur-kumur, sekedar berwudu, boleh. Ayo nanti kita ke Facebook. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Baik, sabar dulu ya untuk yang pertanyaan live ya. Karena kita harus terima pertanyaan dari chat dan dari Facebook juga ya Ustadz ya. Mangga Ustadz. Mangga. Ya. Baik, untuk yang di Facebook ya, ayah bunda yang di Facebook yang menemani Ananda, tolong untuk kolom komentarnya tidak diisi dengan banyak stiker, mohon didampingi juga untuk Anandanya ya, karena kami kesulitan ketika membaca pertanyaan karena banyak tertutup oleh stiker. Sekali lagi untuk para ayah bunda yang kurang lebih 600 orang ya yang ada di live Facebook ya, mohon untuk bisa mendampingi Ananda. Kita baca lagi ya pertanyaannya. Ustadz, ya. Ustadz, saya Takia dari Khair Ummah Banjarmasin. Mau nanya, kalau lupa berniat saat puasa Ramadan, batalkah Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya. Jadi, ada di antara para imam mujtahid yang mengharuskan niatnya tiap malam. Misalnya seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, beliau menyebutkan bahwa wajib hukumnya untuk berniat di setiap malam. Tapi Imam Malik menyebutkan boleh berniat dari awal untuk saum sebulan penuh. Jadi untuk lebih hati-hatinya, ya kakak Takia dari Banjarmasin, lebih bagus kita untuk menyegarkan agar kita berniat di setiap malam-malam Ramadan. Ya, jadi sebelum masuk waktu subuh sudah berniat. Bahkan disebutkan oleh Nabi bahwa sebelum tidur kita sudah berniat untuk saum besok hari. Jadi kakak Takia yang soleha lebih aman untuk kita berniat setiap malam sesudah sholat Isya menjelang kita tidur, kita berniat untuk saum esok harinya. Ya. Itu lebih aman, itu lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Baik Ustaz. Masih bisa terima pertanyaan lagi Ustaz? Mangga Ustaz. Sampai selesai waktunya boleh. Sampai selesai ya. Masya Allah, ini sepertinya sangat-sangat dinanti acara seperti ini. Coba boleh diaktifkan chatnya Ustaz, mau tanya nih. Kalau misalnya Senin depan kita adakan lagi, kira-kira siap atau tidak? Siap. Sangat siap, Ustaz. Oh, sangat siap, Masya Allah. Siap. Insya Allah. Siap. Insya Allah. Siap. Siap ya. Insya Allah siap, Ustaz. Insya Allah. Hebat. Insya Allah siap, Ustaz. Hebat, cerdas. Baik. Allah siap. Hebat. Allahu Akbar. Takbir dulu, takbir. Takbir. Hebat. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar.
Boleh di mute ya, di mute dulu Ini sebentar. hebat sekali, semangatnya terasa. Ya, luar biasa, Masya Allah. Luar Ini biasa semangat. yang chat juga banyak ya, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ya, yang belum bisa di Zoom ya atau bergabung, mudah-mudahan kalau ada lagi di Senin depan, mudah-mudahan bisa live 1000 orang ya, mudah-mudahan mohon doanya ya. Amin, Sedang amin. diusahakan ya, Insya Allah. Kita baca lagi chatnya. Mangga Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan nih sepertinya dari orang tua Ustaz. Mangga Ustaz. Ya, silakan Umi Abi juga kalau mau ada pertanyaan silakan bisa di chat ya, di chat Zoom-nya atau di via Facebook. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya memotivasi agar Ananda kami agar lebih semangat hafalan dan giroh menuntut ilmu? Wah, begitu Ustaz. Baik. Jadi harus ditanamkan bahwa hidup itu harus dengan modal. Dan modal hidup yang terbaik itu adalah ilmu dan hafalan Al-Quran. Itu modal hidup. Jadi kita harus menanamkan bahwa ya, kita harus memiliki modal besar di dalam hidup. Dan modal besar itu adalah hafalan Al-Quran dan ilmu yang kita miliki. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa ketika kita hidup, maka kita harus bermodalkan ilmu dan hafalan. Yang kedua, bahwa ilmu dan hafalan itu adalah syarat yang diberikan oleh Allah untuk meninggikan derajat kita dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, beliau itu mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang bisa meraih kebaikan dalam kehidupan dunia, maka dasarnya adalah ilmu. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, pun dasarnya adalah ilmu. Siapa orang yang ingin mendapatkan keduanya, maka dasarnya adalah ilmu. Jadi, ilmu dan hafalan Al-Quran kita itu adalah modal hidup. Yang kedua, ilmu dan hafalan Al-Quran kita adalah syarat untuk mendapatkan ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah cahaya. Orang yang berjalan dalam hidupnya tanpa cahaya disebut ya, al-ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Nah, apakah kita memilih untuk hidup dalam sebuah bimbingan cahaya yang terang, atau kita memilih hidup melangkah dalam kegelapan? Pasti orang yang berakal, orang yang sehat, dia akan memilih untuk hidup dalam sebuah pancaran sinar ilmu dan cahaya Al-Quranul Karim. Belum lagi ketika kita berbicara tentang ilmu itu adalah sebuah amal yang akan terus-menerus mengalir pahalanya walaupun kita esok hari sudah meninggal. Salah satu di antara investasi pahala yang akan terus mengalir itu adalah ilmu. Seperti yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Ilmin yuntafa'u bih." Jadi apabila besok hari kita semua anak cucu Adam nih meninggal, amal kita, amal sholat terputus, amal saum terputus,
amal infak sodakoh kita terputus. Tapi ilmu yang kita ajarkan memberikan manfaat bagi orang, itu akan terus menerus mengalir. Ibarat sungai, dia adalah sungai yang airnya tidak pernah kering. Kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Oleh karena itu, maka kita harus bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu, karena semuanya itu adalah merupakan bekal hidup terbaik untuk dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah Ustadz untuk Baik, Ustadz. penjelasannya. Baik, Ananda, Ustadz mau tanya, boleh diaktifkan semua mikrofonnya boleh diaktifkan semuanya. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 183? Ustaz mau tanya. Ustaz. Ya. Aku menghafal Al-Quran Ustaz. dari Sumatera sampai dari barat sampai ke timur, membaca surah Al-Baqarah satu ayat saja, ayat 183 bersama-sama ya. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ayo sama-sama. Bisa silahkan diaktifkan mikrofonnya ya. Kita dihitung sampai 3 ya. Wahid, Isnani, Salasa, A'ud, Basmalah. Rajim. Dari barat Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina Alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina Waalaikumsalam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, luar biasa. Tersebut semoga kita setelah selesai Ramadan ini meningkat ketakwaannya. Izin lagi ya. Lagi ya. Ustadz, sepertinya waktu yang membatasi kita, Ustadz. Ananda yang solih dan solihah. Ya. Sekarang Ustadz minta yang solihah dulu. Yang solihah boleh di-mute dulu suaranya. Silakan. Lagi ya. Kita cek dulu yang solihah. Zah sudah. Amia sudah. Yang solihah sudah. Sekarang Ustaz minta yang Ikhwan dan Solih. Solihah sudah di mute semuanya. Coba yang Solih. Yang Solih belum nih. Nah, coba lagi ya, kita cek ya. Nah, siapa yang belum di mute? Abdurrahim, Afia. Oh, ayo Ustaz cek nih. Nah, di mute dulu suaranya. Nyalakan suaranya di mute ya. Baik. Sambil menunggu di mute ya.
kita sudah masuk di sesi terakhir. Insya Allah untuk sesi terakhir ini kita akan berdoa bersama. Ya, silahkan kepada guru kita, Ustaz Amiruddin Sujadi, bisa memimpin doa Ustaz untuk sesi terakhir ini. Acara kita hari ini. Baik kakak-kakak yang soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar. Terakhir, insya Allah untuk sesi terakhir ini kita akan berdoa bersama. Ya, silahkan kepada guru kita. Baik kakak-kakak, Silakan di-unmute dulu ya. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar. Nggak kedengaran suaranya. Ya. Biar kedengaran suaranya tolong di-unmute semuanya. Sampai mana sih? Lina Harun ya, Megumi di-unmute dulu ya suaranya ya. Nggak mau. Ya. Agar terdengar. Prisa Kids, Siti Rohmah. Ya, di-mute dulu ya suaranya ya. Aziz. Wah, Baik, agar terdengar suara Ustadz Amirnya ya, Solih-Solihah. Sabar dulu ya. Silahkan Ustadz. Insyaallah Baik sudah. kakak-kakak yang soleh dan soleha, mari kita beristighfar dan berdoa bersama. Mudah-mudahan majlis Ramadan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlit taqwa wa min ahlil ilmi min ahlil maghfirah Amin. ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ja'alna minal mu'minin waj'alna minas solihin waj'alna minal muttaqin al muqarrabin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al jannata ma'al abrar. Amin. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran untuk guru kita Al-Mukarram Ustadz Amir yang sudah menyempatkan waktunya Ustadz hari ini berbagi ilmu yang luar biasa dengan ini semua. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan untuk Ustadz Amir dan keluarga. Amin. Dan kita pun yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan kebarokahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, alhamdulillah acara pembukaan launching Ramadan Mubarak tahun ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan berikutnya. Ustaz Hadi ya, selaku MC ya mengucapkan jazakumullah khairan katsir untuk seluruh
kepala sekolah, seluruh guru beserta staf, untuk Ustadz Amir, untuk Ummu Khair, dan untuk para ananda beserta orang tua yang sudah memfasilitasi terselenggaranya acara hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita cukupkan dengan menutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.